Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali mempelajari tentang metode pendahuluan metode statistika. Jadi bagi yang belum mempelajari atau menonton tentang pendahuluan metode statistika yang saya jelaskan pada part pertama dan part kedua di video sebelumnya, jadi silahkan untuk mempelajari dulu atau mendengarkan kembali dan menyimak tentang pendahuluan metode statistika di part 1 dan di part 2. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang penyajian data. Nah, jadi setelah kemarin saya menjelaskan tentang metode statistika di part 1 dan di part 2, maka hari ini saya akan menjelaskan tentang penyajian data. Nah, jadi di penyajian data, ada yang disebut dengan daftar. Nah, jadi saya di sini punya salah satu daftar dalam bentuk tabel ya. Ini. Jadi tabel itu adalah salah satu bentuk daftar. Nah, jadi yang bagian atasnya ini ya, tabel 2 jumlah dan persentase penduduk miskin, ini biasa disebut dengan judul daftar. Kemudian yang bagian sini yang ada Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara itu disebut dengan judul baris. Ya, kemudian ini yang bagian atas ini disebut dengan judul kolom. Nah, sementara isi-isinya ini yang dalam kotak-kotak hitam ini itu disebut dengan sel. Ya, sel-selnya ini selnya. Nah, kemudian yang ini yang sendiri kecil ini adalah catatan. Jadi catatan ini berisi tentang dari mana daftar ini diambil. Jadi sumbernya itu diolah dari data Susenas September 2013. Nah, ini data tentang jumlah dan persentase penduduk miskin menurut pulau di per September 2013. Jadi ini datanya sudah lama sekali. Nah, jadi ini salah satu contoh ya, bentuk daftar tapi dalam bentuk tabel. Jadi tabel itu merupakan salah satu bentuk daftar. Kemudian ini daftar. Nah, ini jenis-jenis daftar, ini disebut dengan daftar baris dan kolom. Ini ya. Nah, baris dan kolom. Nah, sementara yang seperti ini disebut dengan daftar distribusi frekuensi. Ya, jadi ada 51 sampai 60, ada banyaknya 5. 61 sampai 70 banyaknya 8. Itu disebut dengan daftar distribusi frekuensi. Nah, sementara yang seperti ini tabelnya ya, disebut dengan daftar kontingensi. Nah, jadi dalam mempelajari tabel-tabel tadi atau bentuk-bentuk daftar, maka kita akan dihadapkan dengan diagram. Nah, jadi untuk mempresentasikan data tersebut agar lebih mudah dipahami, biasanya kita menggunakan diagram. Nah, salah satunya itu adalah diagram batang. Jadi diagram batang. Data yang variabelnya berbentuk kategori atau atribut sangat tepat disajikan dalam bentuk diagram batang. Jadi dia punya data itu dalam bentuk variabel, ada kategori-kategorinya. Jadi kalau datanya dalam bentuk berbentuk kategori, bagus disajikan dalam bentuk diagram batang. Nah, ini dia. Seperti halnya diagram batang dua komponen. Jadi hanya ada dua. Ya, dua komponen. Jumlah mahasiswa 4 tahun terakhir. Nah, 2013, 2013-2014, dan 2014-2015, 2015 sampai 2016. Jadi yang ini itu adalah untuk persentase laki-laki dan yang ini untuk perempuan. Ya, ini dua komponen, diagram batang dua komponen. Jadi ini adalah diagram batang jumlah mahasiswa 4 tahun terakhir. Nah, kemudian yang ini adalah diagram batang 4 komponen. Nah, jadi beda ya. Jadi sudah mulai kelihatan. Nah, di sini ini berdasarkan grafik hasil ketuntasan belajar. Ya, diagram batangnya. Jadi ini yang kuning itu listening, biru speaking, orange reading, kemudian merah writing. Jadi dibagi
berdasarkan 4 kemampuan bahasa Inggris ini. Jadi bata ini diagram-diagram batangnya. Jadi kelihatan ini 8 ya, mau hampir mencapai 8. Kemudian ini mau hampir mencapai 9. Jadi bisa diketahui bahwa jadi bisa gampang dipahami, oh sekian persentase atau bentuk data yang memiliki kategori. Jadi enak sekali dia kalau pakai diagram batang. Kalau dia punya data dalam bentuk kategori ya. Nah, kemudian ini diagram garis. Jadi diagram garis digunakan untuk menggambarkan keadaan serba terus-menerus atau berkelanjutan. Jadi ini paling enak kalau untuk menggambarkan apa namanya data yang bersifat terus-menerus, serba terus-menerus. Contohnya diagram garis seperti ini, jumlah pengunjung, ya jumlah pengunjung. Jadi di Januari jumlah pengunjungnya 29665. Nah ini ya. Nah, kemudian di Februari naik 38985. Jadi kalau sekilas dilihat ini adalah diagram garis yang menunjukkan pengunjung pada suatu tempat pariwisata. Ya. Nah, jadi bisa dilihat. Jadi per harinya bisa dibuat diagram garisnya. Hari ini itu ada 100. Besok ada 75. Besoknya lagi ada 150. Jadi enak dia kalau pakai diagram garis seperti ini. Jadi bisa dilihat secara terus. Jadi kalau ada data dengan bersifat terus-menerus, itu paling enak pakai diagram garis disajikannya. Ya. Jadi menyajikannya itu dalam bentuk diagram garis, itu lebih enak. Nah, kemudian, ini salah satunya juga, pembelian unit motor. Ya, pembelian unit motor berdasarkan merek. Yamaha, Honda, Suzuki. Nah, jadi bisa dilihat. Nah, ini. Tahun 2005 pembelian motor Yamaha berada di sini. Tahun 2006 di sini. Jadi tiap tahun dia bisa kelihatan. Nah, yang paling meningkat itu di sini berarti adalah Honda. Nah, untuk totalnya juga bisa diketahui. Nah, ini totalnya. Ini yang di atas total. Suzuki. Nah, ini Suzuki. Jadi ketika dia bersifat terus-menerus pembeliannya, ya, datanya bersifat terus-menerus, maka paling enak disajikan menggunakan diagram garis. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah diagram lingkaran dan diagram pastel. Nah, diagram lingkaran dan diagram pastel digunakan untuk menggambarkan data dalam bentuk persentase. Jadi kalau ada data dalam bentuk persentase, itu paling enak dia menggunakan diagram lingkaran atau diagram pastel. Nah, kayak bagaimana itu diagram lingkaran? Nah, seperti ini. Ya, ini peminat, banyaknya peminat merek handphone. Ya, BlackBerry, Nokia, Mito, Sony, Samsung, ini merek-merek dulu semua. Jadi datanya ini berdasarkan data beberapa tahun yang lalu ini. Nah, kemudian dia disajikan dalam bentuk diagram lingkaran yang seperti ini ya. Jadi kalau dilihat di sini itu yang paling banyak itu Samsung, 27% peminatnya dari 100% peminat. Jadi paling banyak itu 27% di Samsung. Ya. Peminatnya. Nah, ini untuk diagram lingkaran. Nah, yang pastel seperti ini. Ya, seperti halnya kue. Ya. Nah, dia persentase jumlah penduduk per kecamatan tahun 2012. Jadi datanya bentuknya persentase. Kalau datanya bentuknya persentase, enak dia pakai diagram pastel atau diagram lingkaran. Nah, selanjutnya itu adalah diagram lambang. Ya, diagram lambang. Diagram lambang sering digunakan untuk mendapatkan gambaran kasar sesuatu hal sebagai alat visual bagi orang awam. Jadi diagram lambang ini biasanya digunakan untuk orang-orang awam. Jadi orang-orang yang tidak terlalu mengerti membaca data,
seperti halnya diagram batang tadi yang sebelumnya ya, kemudian diagram pastel, diagram garis, kemudian diagram lingkaran, mereka tidak terlalu mengerti, maka kita bisa menggunakan diagram lambang. Nah, seperti apa itu diagram lambang? Nah, ini adalah diagram lambang. Nah, ini lebih mudah dipahami memang. Nah, jadi satu bunga itu sama dengan 50. Ya, 50. Jadi makanya di sini diagramnya adalah diagram lambang. Jadi lambangnya itu adalah bunga, mawar, melati, dan kamboja. Nah, di sini di bagian bunga mawar ini ada 4 gambar, ya, ada 4 lambang. Lambangnya ada 4 karena 50, satu gambar itu, satu lambang itu sama dengan 50, maka karena ada 4 lambang sama dengan 200. Nah, jumlahnya, jadi mawarnya itu ada 200 batang, melati 250, dan kamboja itu 150 batang. Ini untuk diagram lambang. Jadi ini dikhususkan untuk menyajikan data bagi orang-orang awam yang tidak terlalu mengerti tata cara membaca diagram-diagram yang sebelumnya. Dan beberapa diagram lainnya. Jadi ini dispesialkan ini ya, diagram lambang ini. Nah, yang selanjutnya itu adalah diagram peta. Ya, diagram peta. Diagram peta atau kartogram ya, digunakan peta geografis tempat data terjadi. Jadi dia basicnya dia peta. Nah, yang seperti apa itu? Nah, yang seperti ini. Ya. Nah, seperti ini dia. Jadi kartogram. Nah, ini adalah peta analisis curah hujan Agustus 2018 di Indonesia. Jadi ada warna-warnanya. 0 sampai 20, kemudian 20 sampai 50, 50 sampai 100, ada warna-warna khususnya, jadi kategorikan menengah. Nah, ini warna-warna, jadi bisa dilihat. Jadi basicnya dia atau basicnya dia itu berdasarkan peta. Jadi ini untuk peta data untuk menggambarkan curah hujan pada negara Indonesia. Jadi dia pakai diagram peta. Jadi seluruh Indonesia. Jadi bisa diketahui, oh ternyata di sini yang paling sering tinggi hujannya itu berada di mana ini yang warna-warna. Nah, ini yang menengah, ini yang paling dilihat, ini yang menengah. Yang menengah itu yang bagian-bagian sini, bagian Pulau Papua. Nah, ini bagian atasnya Kalimantan. Itu memiliki curah hujan yang menengah. Untuk diagram peta. Nah, yang selanjutnya itu adalah diagram pencar. Jadi diagram pencar digunakan untuk kumpulan data yang terdiri atas 2 variabel dengan nilai kuantitatif. Diagramnya dapat dibuat dalam sistem dan gambarnya merupakan kumpulan titik-titik yang terpencar. Jadi ini disebut dengan diagram pencar karena dia dalam bentuk titik-titik. Nah, nanti bisa disimpulkan itu ketika semua titik-titiknya itu terbentuk sempurna atau proses pengambilan datanya itu terbentuk sempurna. Nah, contohnya seperti ini. Ini ya, contohnya diagram pencar. Dia ini titiknya setelah selesai proses analisisnya, maka ditemukanlah kumpulan titiknya. Dia berbentuk bundaran seperti ini. Nah, kalau begini model diagramnya, maka dapat disimpulkan tidak ada hubungan. Jadi antara variabel X dan variabel Y itu tidak memiliki hubungan. Nah, sementara untuk yang ini, setelah selesai dianalisis, maka terbentuklah titik-titik yang membentuk hubungan garis lengkung negatif. Jadi dia membentuk garis lengkung negatif. Ini 2 contoh tentang diagram pencar. Nah, ini hubungan garis positif. Nah, yang naik ke atas. Jadi antara variabel X dan variabel Y terjadi hubungan positif. Nah, ini dia bentuknya. Diagram pencar istilahnya. Nah, ini juga garis lengkung negatif. Ya. Ini contoh diagram pencar. Jadi dia punya variabel itu ada 2, antara variabel X dan variabel Y. Variabel Y dan variabel X.
Jadi yang bagian sini itu adalah variabel Y, kemudian bagian sini itu adalah variabel Y biasanya. Baik, sekian teori tentang penyajian data, ya, tentang daftar, dan juga tentang berbagai macam-macam diagram. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua, agar supaya bisa menambah pengetahuan kita dalam melakukan penelitian, khususnya dalam menyajikan data-data yang telah kita kumpulkan setelah penelitian. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.